Setiap tanggal 10 November biasanya kita memperingati dengan Hari Pahlawan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Widya Primavia. Saya biasa dipanggil Erika. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini mendapatkan tugas untuk bercerita di mata kuliah keterampilan berbahasa. Lalu topik yang akan saya bawakan itu adalah mengenal sosok di balik patung Kadet Suoko, pahlawan asal Lamongan. Mungkin dari sebagian banyak orang Lamongan sering banget nih jajan kekacauan. Cuma suka heran gak sih, patung yang di depan kacauan itu sebenarnya siapa sih namanya? Mungkin kebanyakan dari kalian juga tahu namanya, tetapi mungkin tidak mengetahui sejarah asli dari perjuangan yang sudah beliau lakukan. Di sini Suoko atau yang biasa kita kenal sebagai Kadet Suoko adalah sosok pahlawan yang kisah heroiknya bisa menginspirasi kaum muda. Suoko lahir pada tahun 1928 di Desa Lumbung Sari, Kecamatan Grebet, Kabupaten Malang. Beliau meninggal pada usia yang sangat muda, yaitu di umur 21 tahun. Suoko gugur saat menjadi Komandan Regu 1, Seksi 1, Kompi 1, Pasukan Tamtama Kodim Lamongan. Keberanian Kadet Suoko diabadikan dalam bentuk patung yang dibuatkan untuk dirinya. Dengan gagah berani, Suoko dan rekan-rekannya mempertaruhkan nyawa menghadapi tentara Belanda yang jumlahnya banyak. Pertempuran itu pun terjadi walau dengan jumlah yang tak seimbang. Berdasarkan catatan Kodim 0812 Lamongan, kisah nyata heroik perjuangan beliau terjadi pada hari Minggu 9 Maret 1949. Ketika itu beliau mendapat laporan dari penduduk kalau ada truk yang mengangkut 12 tentara Belanda. Tentara Belanda tersebut terperosok di parit wilayah Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Pada saat itu, anggota regu ada 8 orang, tetapi yang memiliki senjata hanya 7 orang, itu pun peninggalan dari tentara Jepang. Dengan bekal persenjataan seadanya, regu Kadet Suoko ini tetap bersepakat akan menyerang tentara Belanda dan meninggalkan 1 orang saja, yaitu Sumarto, karena beliau tidak memiliki senjata. Dengan menggunakan perahu dan lantas merayap ke lokasi pasukan Belanda, mereka sepakat akan menyerang dengan tembakan salvo, di mana tindakan ini adalah menembak senjata api dengan cara yang serentak. Tapi saat mendekati sasaran tembak, tiba-tiba datang truk berisi penuh serdadu Belanda untuk membantu truk yang terperosok tadi. Sehingga kekuatan Belanda pun menjadi berlipat sekitar 37 orang. Meskipun kekuatan lawan berlipat dan pasukan regu Suoko terkepung, tetapi mereka tidak gentar dan tetap melakukan serangan gencar. Beberapa serdadu Belanda langsung terjungkal ditembak oleh regu dari Suoko. Namun pada akhirnya regu Kadet Suoko terdesak dan berencana mundur, tetapi itu tidak bisa mereka lakukan dikarenakan diam-diam sebagian tentara Belanda mengepung mereka. Suoko dengan nekat memutuskan menerobos kepungan musuh menuju Desa Gumantuk, Kecamatan Sekaran. Dia dan seorang temannya berhasil menerobos kepungan musuh, tapi nahas Suoko tertembak kedua bahunya saat hendak menerobos kepungan. Tapi meski tertembak, Suoko tetap melakukan perlawanan hingga akhirnya meninggal karena ditusuk dan ditembak oleh pasukan Belanda. Seiring berjalannya waktu, kini makam Kadet Suoko bersama 3 temannya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Kabupaten Lamongan. Kisah heroik Kadet Suoko itu kemudian diabadikan menjadi monumen patung Kadet Suoko pada tahun 1975.
Dan kata-kata terakhirnya, dan perjuangannya juga dipahatkan di patung yang terletak di pintu masuk sebelah timur Kabupaten Lamongan. Kadet Suoko yang menjadi simbol pahlawan lokal di Kabupaten Lamongan tak hanya dijadikan monumen, namun juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Lamongan.